Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Rektor Sepajajaran ke-7 Profesor Hinindra Sasmita, Rektor Sepajajaran ke-9 Profesor Hinindra Margaribrata, yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pajajaran, pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Pajajaran, pimpinan dan anggota Dewan Profesor Universitas Pajajaran, para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, para direktur, para kepala biro, para departemen dan ketua program studi di lingkungan Universitas Pajajaran, para dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan Universitas Pajajaran, ketua ikatan alumni Universitas Pajajaran, pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Pajajaran, para orang tua wisudawan, para wisudawan dan para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada saat ini kita dapat menghadiri wisuda gelombang 4 tahun akademik 2015-2016. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan. Beberapa waktu lalu, peristiwa nasional terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di seluruh universitas negeri di Indonesia telah selesai dilakukan melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, serta jalur-jalur mandiri yang dilakukan beberapa universitas tertentu. Pada tahun ajaran 2016-2017 ini, Universitas Pajajaran menerima 6.616 mahasiswa jenjang sarjana 1, masing-masing 3.064 mahasiswa dari jalur SNMPTN dan 3.552 mahasiswa dari jalur SBMPTN. Jumlah mahasiswa baru yang diterima tersebut terpilih dari 58.937 pendaftar jalur SNMPTN dan 93.046 pendaftar jalur SBMPTN yang memilih Universitas Pajajaran. Angka tersebut menunjukkan hanya sekitar 5,2% pemilih Unpad di SNMPTN dan sekitar 3,8% pemilih Unpad di SBMPTN yang berhasil terpilih menjadi mahasiswa Unpad. Berdasarkan fakta tersebut, Unpad tercatat sebagai perguruan tinggi negeri dengan peminat terbanyak di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan pencapaian yang diperoleh selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut yang menempatkan Unpad sebagai universitas paling diminati. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa mereka yang berhasil masuk Unpad adalah bagian dari para pelajar terbaik dari seluruh Indonesia. Kepada masyarakat yang telah menjadikan Universitas Pajajaran sebagai perguruan tinggi yang paling diminati, saya selaku Rektor Pajajaran mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Semoga kepercayaan tersebut dapat menjadi pendorong bagi Unpad dalam meraih prestasi tridharma perguruan tinggi yang lebih baik lagi. Hadirin undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan, selain menerima calon mahasiswa jenjang sarjana S1 melalui SNMPTN dan SBMPTN untuk mempersiapkan tenaga terampil di bidang terapan yang dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, mulai tahun ajaran 2016-2017, Unpad juga akan menerima calon mahasiswa program sarjana terapan untuk 5 program studi dan jenjang sarjana akademik untuk 5 program studi melalui program pendidikan multi kampus di Pangandaran serta program studi dokter layanan primer. Kelima program studi sarjana terapan tersebut adalah program studi akuntansi perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi administrasi publik dan administrasi pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi bahasa dan budaya Tiongkok di Fakultas Ilmu Budaya, dan program studi manajemen produksi media di Fakultas Ilmu Komunikasi. Program pendidikan multikampus di Pangandaran yang merupakan komitmen Unpad dalam meningkatkan kapasitas SDM dan pembangunan wilayah berbasis kekuatan akademik, serta merupakan salah satu kontribusi Unpad
untuk berperan serta dalam mengembangkan pembangunan wilayah Priangan Timur, khususnya Kabupaten Pangandaran, telah dibuka program-program studi sarjana yang memiliki relevansi kuat dan kesesuaian dengan kebutuhan wilayah Pangandaran dan sekitarnya, yaitu program studi perikanan, program studi peternakan, program studi administrasi bisnis, program studi ilmu komunikasi, dan program studi keperawatan. Sementara itu, pembukaan program studi doktor layanan primer atau DLP dilakukan untuk meningkatkan proses pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam aspek preventif dan promotif. DLP adalah dokter yang diharapkan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer. Di samping itu, Universitas Padjadjaran telah membuka program studi baru pasca sarjana, yaitu program studi doktor farmasi dan program studi doktor bioteknologi. Kemudian buka juga program studi baru pada program magister, meliputi program studi magister farmasi klinik, program studi magister pariwisata, program studi magister ilmu berkelanjutan, program studi magister inovasi regional, dan program studi magister sumber daya hayati. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan, pada kesempatan upacara wisuda Universitas Padjadjaran gelombang 4 tahun akademik 2015-2016 yang sangat baik ini, dan sebagaimana biasa dilakukan pada upacara-upacara wisuda sebelumnya, saya ingin mengembangkan gagasan-gagasan penting terkait dengan pengembangan dan kemajuan Unpad, serta berbagi informasi tentang apa yang telah dilakukan Unpad dalam 3 bulan terakhir ini. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Michael Young tahun 2012, Presiden University of Washington, dikemukakan bahwa inovasi adalah hal yang sangat vital bagi perekonomian Amerika Serikat yang membutuhkan penciptaan lapangan kerja baru dan merupakan mata uang penting di abad ke-21. Sejalan dengan pernyataan itu, saya meyakini bahwa inovasi juga merupakan hal yang sangat pentingnya bagi negara-negara lain di dunia. Lebih lanjut, yang menyatakan bahwa para peneliti di perguruan tinggi berperan besar dalam menciptakan terobosan dalam berbagai bidang seperti energi terbarukan, teknologi medis, dan lain-lain. Untuk meyakinkan bahwa inovasi dapat berlanjut kepada penciptaan lapangan kerja, kerjasama di antara perguruan tinggi, pemerintah, pihak industri atau swasta harus terjadi dalam proses inovasi tersebut. Sejalan dengan dia, dalam sebuah laporan tentang kemitraan perguruan tinggi dan sektor swasta dalam pengembangan inovasi, dikemukakan pula bahwa perguruan tinggi berperan sebagai mesin utama pelaku riset yang bertujuan menemukan hal-hal yang baru yang mengarah kepada inovasi. Sementara pemerintah tetap merupakan sumber utama yang mendukung riset-riset dasar yang dilakukan karena adanya ketertarikan terhadap berbagai hal, terlepas dari kenyataan bahwa sumber-sumber pendanaan riset yang dilakukan para akademisi semakin beragam. Apa yang ditemukan di atas tentang perguruan tinggi dan inovasi lebih dahulu telah dikemukakan oleh Maury dan Sampat, yang menyatakan bahwa di akhir abad ke-20 dengan anggapan bahwa universitas adalah bagian dari sistem inovasi, universitas harus berperan untuk pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat lokal maupun regional. Universitas harus berkembang menjadi entrepreneurial university. Merespon perkembangan peran perguruan tinggi di tingkat global, dalam rencana strategis Universitas Padjadjaran tahun 2015-2019, Unpad menetapkan rencana penguatan kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul sebagai bagian dari internal bisnis proses. Untuk mewujudkan gagasan ini, selain membentuk Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat yang senantiasa ada di setiap universitas, secara struktural di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang riset, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama inovasi dan usaha, Unpad telah membentuk satu direktorat tersendiri, yaitu Direktorat Inovasi, Korporasi Akademik dan Usaha. Keberadaan direktorat ini bersama dengan Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat diharapkan mampu mendorong kegiatan dan riset-riset inovatif yang akan memberikan keunggulan dan daya saing di tingkat nasional maupun regional. Dalam pengembangan inovasi, Unpad berkeyakinan bahwa pengembangan inovasi tersebut haruslah dilandasi nilai-nilai etika tertentu yang mampu mengendalikan
dan mengarahkan pengembangan inovasi untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Dalam tulisannya tentang Innovative Ethics and Business, Martin pada tahun 2008 menyatakan bahwa inovasi antara lain dapat mempengaruhi banyak orang dan bahwa inovasi merupakan tanggung jawab bersama. Sebagai konsekuensi, UNPAD berkeyakinan bahwa suatu inovasi perlu dilandasi oleh nilai-nilai etik yang menjamin bahwa inovasi tersebut tidak akan disalahgunakan atau berdampak negatif terhadap masyarakat secara luas. Sebaliknya, inovasi yang dikembangkan haruslah memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Kami menyebut inovasi yang berlandaskan nilai etik tersebut sebagai innovatics. Terkait dengan upaya memperkuat peran UNPAD dalam menjaga etika pengembangan inovasi, UNPAD ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sebagai satu dari 4 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang ditugaskan untuk mengembangkan pusat dukungan teknologi dan inovasi nasional dalam rangka mendukung inovasi melalui akses teknologi dengan kemudahan memperoleh informasi dan data dari pusat data World Intellectual Property Organization. Di lingkungan Universitas Pajajaran dengan pola ilmiah pokok yang dimiliki yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam pembangunan nasional, riset-riset inovatif yang dikembangkan akan senantiasa didasarkan pada nilai-nilai etik dan filosofi yang terkandung dalam pola ilmiah pokok tersebut. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan, kegiatan riset yang inovatif diyakini akan memberikan hasil dan prestasi yang positif bagi seluruh sivitas akademika Universitas Pajajaran. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan sejumlah prestasi yang diraih oleh dosen dan mahasiswa serta UNPAD secara keseluruhan sebagai institusi pada kurun waktu Mei hingga Juli 2016. Beberapa prestasi lainnya saya lampirkan dalam naskah pidato ini. Riset-riset inovatif yang dilakukan tidak hanya melibatkan dosen namun juga mahasiswa tingkat pasca sarjana dan juga tingkat sarjana. Salah satu dosen UNPAD yaitu Saudara Marlin Sunyoto yang menjadi salah satu wisudawan program doktor pada wisuda kali ini berhasil mengembangkan rasi yang terbuat dari beras dan singkong sebagai bahan dasar pembuatan pasta ubi kayu fortifikasi. Produk inovatif ini merupakan hasil dari penelitian disertasinya yang diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pencapaian kedaulatan pangan nasional melalui upaya diversifikasi pangan yang berbasis potensi pangan lokal. Di tingkat sarjana, beberapa mahasiswa berhasil membuat kerajinan tangan berbahan limbah kulit jagung, mengubah kain bekas celana jeans menjadi beragam tas brand atau merumuskan metode formulasi ransum ternak secara mudah dan sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Inovasi tersebut merupakan sebagian kecil dari karya mahasiswa UNPAD yang saat ini dilombakan mengikuti seleksi Pekan Ilmiah Nasional atau PIMNAS 2016. Beberapa karya inovatif mahasiswa yang lain telah mendapatkan penghargaan tingkat nasional maupun provinsi, antara lain usaha pemberdayaan berbasis olahan susu dengan nama Your Good yang dilakukan oleh Saudara Rizal Arafat dan Rian Rifali dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian UNPAD telah menerima perwira award dari Provinsi Jawa Barat sebagai wirausaha baru Provinsi Jawa Barat terbaik 2016. Inovasi ini dan para inovatornya tampil beberapa waktu yang lalu dalam acara televisi Big Bang yang dipandu oleh Andi F. Noya di suatu stasiun televisi swasta. Usaha pemberdayaan berbasis olahan buah bernama Fruits Up masuk ke dalam program inkubator bisnis berbasis teknologi tingkat nasional dari Kemenristek Dikti dan berhak mendapatkan pembinaan dan modal kerja sebesar 200 juta rupiah. Tim Fruits Up terdiri dari Saudara Mahadian Asahi dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Ian Rizky Pratama dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, dan Bambang Bayu Febianto, alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD. Usaha pemberdayaan ini sebelumnya telah mendapat penghargaan Perwira Award dari Provinsi Jawa Barat sebagai wirausaha baru Provinsi Jawa Barat terbaik pada tahun 2015. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan riset inovatif, Universitas Pajajaran juga mendorong program-program wirausaha khususnya di kalangan mahasiswa.
Belum lama ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bekerja sama dengan Departemen Teknologi Industri Pertanian dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran menyelenggarakan seminar dan workshop kewirausahaan pemuda dengan tema Creative Leader Skills for Young Entrepreneurs. Kegiatan yang dihadiri oleh 600 orang mahasiswa dan pemuda ini diadakan untuk membekali para pemuda dalam menguasai keterampilan teknis dan cara berpikir dalam pengembangan usahanya. Sementara itu, pada 30 Mei 2016 yang lalu, Unpad meresmikan Kampung Digital Sentra Usaha Kecil dan Menengah Padjadjaran atau SUKA Padjadjaran. Kampung Digital SUKA Padjadjaran diharapkan mampu mewadahi startup bisnis di Jawa Barat. Upaya inovatif lain yang dilakukan oleh Unpad sejak pertengahan tahun ini adalah program Profesor Masuk Desa yang dikaitkan dengan kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli hingga 20 Agustus 2016 di 118 desa di 13 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Dalam program tersebut, para profesor sebagai ahli leader diharapkan dapat mencerahkan waktu dan pikirannya untuk mendukung pembangunan desa di wilayah Jawa Barat, khususnya desa-desa tempat berlangsungnya kegiatan KKMM, melalui berbagai kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Pada periode ini, mahasiswa yang berperan serta berjumlah 2.383 orang didampingi oleh 59 profesor. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tak terhingga kepada para profesor yang telah terlibat langsung dalam program Profesor Masuk Desa. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan, prestasi yang berhasil dicapai para mahasiswa tidak terlepas dari peran penting dosen, khususnya dosen pembimbing. Salah satu contoh dari proses bimbingan yang dilakukan dan menghasilkan capaian yang membanggakan antara lain adalah proses bimbingan yang dilakukan oleh Profesor Dr. Nanan Sekarwana, Dr. Spesialis Konsultan MAS, yang berhasil membimbing mahasiswa program studi ilmu kesehatan dalam melakukan penelitian dan mempublikasikan artikel dalam jurnal internasional BMC Public Health yang terindeks Scopus dengan impact factor 2,29. Universitas Padjadjaran patut pula berbangga dengan diberikannya anugerah bintang utama Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Award tahun 2016 kepada Profesor Dedi Mulyana dari Fakultas Ilmu Komunikasi pada bulan Mei lalu di Medan. Selain itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Saudara Dian Masita PhD, dipercaya oleh Dewan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia untuk menerbitkan buku ajaran ekonomi Islam. Buku dari Saudara Dian Masita PhD yang berjudul Usaha Mikro Islami menjadi salah satu dari 3 buku yang diterbitkan Dewan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia pada momen ulang tahun BI ke-63 1 Juli 2016 yang lalu. Nantinya BI akan menyebarluaskan buku-buku tersebut ke seluruh Indonesia dalam bentuk hard copy dan juga e-book. Berbagai prestasi yang dicapai dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Padjadjaran membuahkan hasil yang membanggakan, walaupun belum merupakan hasil yang tertinggi. Sebagai institusi, beberapa waktu lalu, Universitas Padjadjaran dinyatakan berada pada peringkat ke-119 Asia atau peringkat 6 nasional menurut pemeringkatan versi US University Ranking Asia 2016. Unpad juga berada di peringkat ke-6 nasional pada pemeringkatan versi OICU 2016. Selain itu, pada semester 2 tahun 2016, peringkat Unpad menurut ranking Webometrics berada pada peringkat ke-7 nasional atau peringkat 1538 dunia. Kedua peringkat tersebut mengalami peningkatan dari peringkat 8 nasional dan 1711 dunia pada periode tahun sebelumnya. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan, pada upacara wisuda gelombang 3 tahun 2015-2016 kali ini, atas nama Universitas Padjadjaran, seluruh pimpinan Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas tercinta ini. Secara khusus kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang lulus dengan peringkat terbaik untuk masing-masing jenjang sebagai berikut. Wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Sukiman dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silakan berdiri hadir hari ini.
Saudara Sukiman. Wisudawan terbaik program magister diraih oleh Anissa Saraswati Raksanagara dari program studi manajemen sains Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Prajna Meta dari program studi periodontik Fakultas Kedokteran Gigi. Wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Nurul Hidayah dari program studi dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi. Wisudawan terbaik program sarjana diraih oleh Ayuni Cipta Dewi dari program studi peternakan Fakultas Peternakan. Wisudawan terbaik program D3 diraih oleh Fazlan Mu'alif dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini, Universitas Pajajaran juga memberikan penghargaan kepada wisudawan yang lulus dengan usia paling senior, yaitu Saudari Marlin Sunyoto dari program studi Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian yang lulus pada usia 62 tahun 4 bulan. Sementara itu, penghargaan untuk wisudawan termuda program sarjana diberikan kepada Saudari Fatima Alfritarindani dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang lulus pada usia 19 tahun 11 bulan. Kepada seluruh wisudawan insan abdi masyarakat yang saya banggakan, kami titipkan nama baik Universitas Pajajaran. Tetaplah menjalin tali silaturahim dengan alma mater, agar kita bersama-sama bahu-membahu mendharma baktikan potensi kita masing-masing untuk kita transformasikan menjadi kemaslahatan bagi bangsa dan negara Indonesia. Unpad Ahiji, Unpad Ahiji. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan, mengakhiri pidato ini kami ingin menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga kepada para orang tua wisudawan. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para profesor dan sejawat dosen yang telah berhasil mengantarkan keberhasilan para wisudawan. Kepada seluruh tenaga pendidikan dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan. Kepada panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini, dan kepada para hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti proses wisuda ini sehingga terlaksana dengan hikmat. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.